Apakah hukum mentaati pemerintah yang terpilih dengan sistem demokrasi di negeri ini sama dengan hukum mentaati pemerintah oleh kaum muslimin? Demikian juga pemerintah oleh kaum muslimin yang hidup ditinggal di negeri yang dipimpin oleh orang kafir seperti di Inggris, Perancis, Jerman dan lain-lain. Ya. Permasalahan ini kembali kepada hukum mentaati pemerintah yang dia terpilih dengan cara yang tidak islami. Dan ternyata pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama dahulu. Kita tahu ada cara-cara islami ya, seperti istikhlaf, menunjuk kepada pengganti setelahnya ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar ya. Atau kesepakatan menunjuk seorang pemimpin seperti waktu Rasulullah SAW meninggal maka Abu Bakar diangkat, atau menunjuk beberapa orang kemudian diantaranya orang-orang terpilih salah satunya diangkat menjadi pemimpin seperti yang dipraktikkan oleh Umar tatkala hendak memilih 6 orang dan akhirnya terpilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada cara yang tidak sah yang disebut oleh para fuqaha, caranya adalah taghallub dengan kudeta. Kudeta akhirnya menjadi pemimpin. Para ulama telah menjelaskan, ijma' ulama, meskipun seorang pemimpin meraih kepemimpinan dengan cara yang tidak sah, tetapi toh dia sudah jadi pemimpin dan kekuasaan kaum muslimin di tangan dia, meskipun caranya tidak sah secara Islam, maka pemerintah Islam adalah agama yang memandang maslahat dan mudarat. Maslahatnya apa? Maslahatnya disuruh taat. Tidak mungkin syariat menyuruh untuk terus perang, akan jatuh dan gugur ribuan nyawa atau jutaan nyawa. Jika sudah ada satu yang memimpin dan benar-benar dia megang kekuasaan, maka dia Amirul Mukminin, maka dia adalah pemimpin kaum muslimin. Meskipun cara pemimpinnya tidak apa? Cara pemimpinnya tidak sah. Dan ini dijelaskan oleh para fuqaha karena agama kita memandang kemaslahatan. Makanya disebut dengan ulil amr, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan taatlah kepada pemimpin ulil amr, yaitu pengatur urusan kalian. Maka tidak sah kalau ada salah seorang kemudian misalnya kelompok di baiat ini, kelompok ini, jamaah ini punya baiat ini, jamaah ini punya baiat ini. Ini pemimpin ini bukan waliul amr karena mereka tidak memegang kekuasaan kaum muslimin. Dia ngatur urusan apa? Urusan kita. Dia ngatur urusan apa? Urusan kita ini apa yang dia atur? Pernikahan juga bukan lewat dia, kita mau haji juga bukan lewat dia, ya. Masalah lalu lintas juga bukan lewat dia, berarti dia bukan waliul amr. Contohnya Islam Jamaah punya amir, kata dia amir, ini amir yang sah. Amirmu amir apa? Ngurus apa? Ya. Ngurus urusan apa kita yang diurus sama dia? Ya cuma kelompok dia cuma sedikit itu. Karena masalah pemimpin bukan masalah sederhana, berkaitan dengan pengurusan dalam negeri dan bagaimana menghadapi tantangan luar negeri. Kalau ada yang ingin perang, ada yang ingin merang, maka syariat melihat kemaslahatan yang besar. Kalau ada seorang jadi pemimpin meskipun dengan cara kudeta, maka tetap dianggap sebagai pemimpin yang apa? Yang sah. Paham? Jadi cara berpikir kita, agama kita dibangun di atas apa? Kemaslahatan. Nah, di antara cara yang tidak Islami ada cara demokrasi. Sebagaimana kita ketahui bersama. Namun toh kalau seorang sudah terpilih menjadi pemerintah, penguasa, menjadi presiden dan ternyata benar kekuasaan di tangan dia, ya berarti dia termasuk yang harus kita taati selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau dia menyuruh kepada keburukan, maka tidak boleh kita taati. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya ada penguasa yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang mendolimi masyarakat, maka tidak boleh kita dukung. Tidak boleh kita dukung. Ya. Kalau dia berdusta, tidak boleh kita mendukung kedustaannya. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak dukung lantas kita memberontak. Ini jadi masalah. Ya. Kita semua ingin kebaikan. Dan di penguasa ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Dan itu bukan cuma berlaku di negeri kita, di mana-mana. Ya. Kalau mereka menyuruh kepada kebaikan, kita dukung. Makanya Allah mengkhususkan penyebutan ulil amri. Kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Justru kata Syekh Utsaimin, ini pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, kita harus taat. Selama tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah.
Kalau presiden suruh kita sholat, ya nggak usah tunggu presiden. Suruh kita puasa bulan Ramadan, nggak usah tunggu presiden. Tapi jadi masalah misalnya pemerintah suruh taat kepada aturan tertentu, aturan undang-undang. Kalau nikah harus punya surat nikah misalnya, harus taat kepada peraturan pemerintah yang kita tahu itu dibangun di atas kemaslahatan. Misalnya aturan pemerintah, kalaupun harus berdemonstrasi maka harus berhenti pada jam sekian misalnya, ya. Dan peraturan tersebut memang untuk kemaslahatan, maka hendaknya kita taati. Jadi ini syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang, kata mereka ini pemerintah tidak sah dan ini awal kehancuran, bahaya. Terus maksud ente kapan sahnya? Enggak akan ada pemerintah sah sampai bunuh-bunuhan seluruhnya. Sekarang kalau ini bilang tidak sah, ini tidak sah, yang kelompok sana bilang tidak sah, terus peraturan diapain? Ente berpikir pakai logika, ya. Misalnya pengajian ini Salafiyin mengatakan, Ahlus Sunnah mengatakan tidak sah. Nanti kelompok sana mengatakan itu juga tidak sah. Semua orang Islam mengatakan tidak sah. Terus kalau tidak sah, konsekuensinya tidak harus ditaati. Peraturannya dianggap buih, tidak ada nilainya. Terus bagaimana negara ini bisa jalan? Ya. Terus maunya bagaimana? Maunya rebut-rebutan. Terus yang sah kalau dari saya baru sah, kalau dari baru sah. Terus yang mau sah yang mana? Sampai kapan mau begini? Akhirnya tidak ada ketaatan kepada pemerintah karena dianggap tidak sah. Akhirnya bisa timbul, ya, berbagai macam gejolak dan akhirnya kita khawatir terjadi apa yang terjadi di kemudian hari. Baik. Adapun seorang yang tinggal di negeri kafir, kita negeri Islam, ciri-cirinya penduduknya orang Islam, syiar-syiar Islam kelihatan. Itu negeri apa? Islam, ya. Azan dikumandangkan di mana-mana, masjid penduduknya juga orang Islam, ya. Berbeda dengan seorang muslim yang tinggal di negara kafir, misalnya tinggal di Amerika atau tinggal di Inggris. Dia taat kepada pemerintah pada perkara yang benar, bukan karena dianggap sebagai pemimpin yang sah, karena memang itu negara kafir. Tetapi dia taat karena melihat apa? Kemaslahatan. Berbeda kita negara muslim, kita taat kepada pemerintah karena syariat yang menyuruh. Karena dia adalah pemimpin kaum muslimin dan dia seorang muslim.